Novel audio ke-123 dari 9 Sutra Matahari bagian 2101 hingga 2110. Oh, sungguh, itu bagus. Kamu tetap di sana, aku akan segera pergi. Ye Tianfei sangat gembira dan segera menjawab. Kemudian Ye Tianfei membawa Xiao Fei dan mereka bertiga menuju lokasi yang disebutkan oleh Master Setengah Kaisar. Sekitar 1 jam kemudian, rawa luas tiba-tiba muncul di depan. Dilihat dari kejauhan, gas rawa yang kental mengepul di mana-mana di rawa, dan gas rawa terus menyala, dan api yang berkobar terlihat di mana-mana. Sepertinya rawa ini adalah lautan api. Samar-samar Anda dapat melihat banyak orang dan kuda miao bergerak di rawa, tampak bertahan untuk mencegah masuknya orang luar. Setelah Ye Tianfei melihat rawa, dia segera menghubungi Master Setengah Kaisar. Segera Master Setengah Kaisar diam-diam mendatangi Ye Tianfei, seperti bayangan samar. Saya telah mengitari rawa ini dan melangkah lebih jauh. Saya melihat sepertinya ada istana merah kuno di tengahnya. Kemungkinan besar itu adalah istana kuno yang Anda cari, kata Master Setengah Kaisar kepada Ye Tianfei. Oke. Kuil Suzaku muncul di awal Yuns. Ini adalah rawa, dan istananya mungkin ada di dalamnya. Ye Tianfei mengangguk. Pada saat ini, sosok-sosok datang dengan tenang dari kejauhan. Setengah Kaisar itulah yang dikirim Ye Tianfei untuk mencari istana sebelumnya. Tuan, Ye Tianfei telah mengirimkan surat panggilan dalam perjalanan ke sini untuk memanggil mereka semua. Setelah beberapa saat, ke-30 Master Setengah Kaisar kembali ke sisi Ye Tianfei. Ye Tianfei memindahkan mereka semua ke Menara Tiandao. Saudara Situ, apakah ada cara yang baik untuk menyelinap masuk? Bisakah itu diubah menjadi sesuatu yang lebih mudah untuk dibaurkan? Ye Tianfei memandang rawa di depan sejenak dan bertanya pada Situ Konger. Biarkan aku mencobanya. Aku akan berubah menjadi nyala api dan membawamu bersamaku. Situ Konger berpikir sejenak lalu berkata, baiklah, saudara Situ, cobalah segera. Ye Tianfei sangat gembira saat mendengar ini. Ada api yang berkobar di mana-mana di sini, berubah menjadi kumpulan api, yang merupakan cara terbaik untuk tidak terlihat. Dalam lingkungan seperti itu, tidak ada yang memperhatikan nyala api biasa. Situ Konger segera menggunakan 72 kekuatan magis transformasinya, badannya terus menyusut, perlahan memutar dan berubah, dan akhirnya berubah menjadi sekumpulan api biasa, tergantung di sana, bercampur dengan api lain di sekitarnya. Luar biasa, saudara Situ, kamu telah menjadi luar biasa. Ye Tianfei tidak bisa tidak mengaguminya. Saya harus mengatakan bahwa 72 kekuatan magis dari Sekte Miao Shu sungguh menakjubkan. Justru karena alasan inilah Ye Tianfei membawa saudara Situ keluar dan datang ke alam Suzaku bersama-sama. Kemudian Ye Tianfei memasuki Menara Pantom dan Menara Pantom menyusut menjadi setitik debu, lalu Situ Konger mengambil Menara Pantom dan perlahan-lahan pindah ke kedalaman rawa. Karena api berkobar di mana-mana di rawa ini, tidak ada yang akan memperhatikan nyala api biasa. Setelah beberapa saat, banyak pasukan Miao muncul di depan, mengelilingi rawa dan mempertahankannya dengan ketat. Terlihat bahwa mereka adalah para elit masyarakat Miao yang masing-masing memiliki aura yang tajam dan sangat kuat. Situ Konger berjalan mulus di sepanjang jalan, melewati anggota kelompok etnis Miao satu demi satu. Tak lama kemudian, kami akhirnya sampai di tengah rawa ini. Saya melihat istana merah menyala mengambang di depan saya. Di bawah istana terdapat lautan api yang berkobar-kobar, api yang bergulung-gulung membubung ke langit, menopang istana, naik turun, dan terlihat sangat ajaib. Di sekitar istana, sejumlah besar Master Miao berdiri, menatap ke arah istana. Pangeran Agung dan penyihir tua juga ada di sana. Dan itulah sifat asli mereka. Saudara Situ, mohon menjauhlah dari tuan-tuan Miao itu dulu. Pangeran Agung dan penyihir tua sama-sama setengah kaisar di alam kesempurnaan, dan mereka telah lama tenggelam di alam ini dan sangat kuat. Kemampuan persepsi mereka juga sangat kuat. Jika Anda terlalu dekat, mereka mungkin akan merasakan Anda. Ye Tianfei merasakan sedikit tentang pangeran besar dan penyihir tua. Dia hanya bisa sedikit mengernyit, dan segera mengirim pesan ke Situ Konger. Oke. Setelah mendengar pesan Ye Tianfei, Situ Konger segera berhenti dan menyatu dengan api di dekatnya. Penyihir tua, sepertinya ini istananya. Kerangka binatang mitos asli Suzaku pasti ada di dalam. Saya ingin segera masuk dan memperbaiki kerangka itu.
kata Pangeran Agung kepada penyihir tua itu, matanya penuh kegembiraan. Kalian pasti tahu kenapa orang Miao mengaku sebagai keturunan Suzaku. Faktanya, nenek moyang orang Miao secara tidak sengaja masuk ke istana ini dan mendapatkan sebagian dari darah monster mitos Suzaku budaya masyarakat Miao selama bertahun-tahun. Jika Anda bisa mendapatkan kerangka itu secara utuh, bisa dibayangkan betapa besar manfaatnya. Jika aku bisa mendapatkan kerangka itu, setelah menyempurnakannya, mungkin aku bisa memiliki garis keturunan Suzaku yang benar dan lengkap. Saat itu kekuatanku akan meningkat pesat dan aku akan langsung menjadi master setingkat Kaisar Surga. Dan keturunan yang saya lahirkan juga akan memiliki Suzaku Divine Veins yang lebih maju. Bahkan seluruh kelompok etnis Miao akan menjadi lebih mulia dari sekarang karena aku. Saya akan menjadi kontributor terbesar bagi orang-orang Miao, dan kontribusi saya bahkan akan melebihi kontribusi leluhur kuno. Haha. Pangeran tertua menatap istana merah menyala, badannya sedikit gemetar karena kegembiraan, dan akhirnya tidak bisa menahannya, dan tertawa terbahak-bahak. Berdiri. Tuanku, mungkin tidak mudah bagi Anda untuk mendapatkan kerangka Suzaku. Pada saat ini, penyihir tua itu tiba-tiba berkata dengan ringan. Oh, penyihir tua, kenapa kamu berkata begitu? Mungkinkah ada bahaya di istana ini? Tidak peduli bahaya apapun yang ada di istana ini, aku pasti akan melakukan segala dayaku untuk mendapatkan kerangka itu. Aku akan membunuh siapa saja yang berani menghentikanku. Pangeran tertua tertegun sejenak, lalu berkata dengan keras. Sekarang, ledukan. Di ruang tertentu di dekatnya, peti mate merah tiba-tiba muncul, membawa energi yang luar biasa dan berguling dari jarak jauh dengan kecepatan yang mengerikan. Tentu saja, itu ada di sini. Penyihir tua itu tersenyum dingin. Siapa itu? Kata Pangeran Agung dengan marah. Siapa lagi? Sudah kubilang begitu. Itu pasti Pangeran ketiga. Kata penyihir tua itu sambil mensibir. Pangeran ketiga. Beraninya dia datang. Dengan kekuatannya, apakah dia berani datang dan merebut kerangka Suzaku dariku? Bukankah dia memiliki kesadaran diri seperti ini? Pangeran tertua tertegun dan berkata dengan ragu. Hei, Pangeran Agung, jika Anda berpikir seperti ini, Anda terlalu meremehkan Pangeran ketiga. Pangeran ketiga menyembunyikan rahasianya. Namun kita akan segera melihat kekuatan sebenarnya dari Pangeran ketiga. Penyihir tua itu mensibir. Suara serak. Kekuatan sebenarnya Pangeran ketiga. Penyihir tua, sepertinya kamu sudah mengetahui hal ini sejak lama, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Pangeran tertua mendengar ini dan bertanya dengan ragu. Saya juga menyimpulkannya belum lama ini, dan itu hanya tebakan. Baru dikonfirmasi sekarang, kata penyihir tua itu. Lakukan. Hentikan peti mate itu dan cegah dia mendekati istana. Penyihir tua itu berteriak keras. Bu ho ho. Sejumlah besar orang segera bergegas maju dan menjaga istana. Pada saat ini, peti mate merah itu bergegas ke depan istana dan menghantam pintu istana dengan momentum yang besar. Ketujuh lelaki tua itu adalah yang pertama menanggung beban paling berat, meleduk dengan energi yang menakutkan, dan kemudian mulai menyerang, meledukkan peti mate merah untuk mencegahnya mendekati gerbang istana. 7 di antaranya adalah tuan setengah kaisar. Kemudian sejumlah besar orang bergegas dan mengepung peti mate merah itu. Orang-orang ini semua adalah bawahan dari Pangeran Agung dan penyihir tua. Di antara seluruh rakyat Miao, Pangeran Agung dan penyihir tua adalah yang paling berkuasa, dan mereka telah merekrut sejumlah besar ahli dari klan untuk bekerja pada mereka. Raungan tiba-tiba datang dari peti mate merah. Tekanan energi yang sangat dahsyat keluar dari peti mate, menyebar seperti lautan. Segera, orang-orang dan kuda yang mengepung peti mate merah itu terlempar. Ya, bahkan 7 master setengah kaisar terpaksa mundur beberapa langkah, menunjukkan ekspresi terkejut. Sepertinya anak ketiga benar-benar menyembunyikannya selama ini. Ketika pangeran tertua melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Penyihir tua itu tersenyum dingin dan mensibir. Tujuan pangeran ketiga sama dengan tujuan pangeran tertua, juga untuk kerangka Suzaku. Penyihir tua itu berkata kepada Pangeran Agung. Tampaknya anak ketiga tidak memiliki kesadaran diri sama sekali. Bahkan jika dia telah menyembunyikan kekuatan aslinya selama bertahun-tahun, lalu kenapa?
Jika dia berani bersaing denganku untuk mendapatkan kerangka Suzaku, aku tidak akan pernah melepaskannya. Hari ini mungkin adalah hari kematiannya. Wajah Pangeran Agung muram saat dia mengucapkan kata demi kata. Pada saat ini, peti mati merah itu meleduk lagi dengan tekanan energi yang menakutkan dan bergegas menuju gerbang istana. Semua master setengah kaisar harus naik dan menghentikan peti mati merah. Mereka tidak boleh membiarkannya memasuki istana. Pangeran besar itu melambaikan tangannya dan berteriak dengan tegas. Segera, lebih dari selusin master setengah kaisar Miao bergegas maju dan mengambil tindakan, meledukkan ke arah peti mati merah. Saat ini, total ada lebih dari 20 master setengah kaisar yang mengepung peti mati, dan formasinya sangat menakutkan. Selain 20 master setengah kaisar ini, ada juga sejumlah besar elit Miao yang mengelilingi mereka, membentuk sebuah. Mereka membentuk formasi pertempuran dan bekerja sama untuk menembakkan bayangan Suzaku yang perkasa dan meledukkannya ke arah peti mati. Tiba-tiba, selusin sosok bergegas keluar dari peti mati merah. Setiap sosok memiliki badan dan kepala terbungkus jubah merah lebar, sehingga mustahil untuk mengidentifikasi mereka. Selusin makhluk berjubah merah ini beraksi bersama dan menyerang ke segala arah. Semuanya adalah tuan setengah kaisar. Bagaimana mungkin anak ketiga sebenarnya berhasil memenangkan begitu banyak master setengah kaisar? Tapi saya kenal setiap master setengah kaisar dari suku Miao. Mengapa saya merasa aura master setengah kaisar ini agak aneh bagi saya? Pangeran tertua kaget saat melihat pemandangan ini. Anda harus tahu bahwa pangeran ketiga selalu menjadi eksistensi yang lemah dan lemah dalam pikirannya. Sekarang selusin master setengah kaisar tiba-tiba dibebaskan, dia terkejut dan marah. Oke. Anak ketiga terlihat sangat santai dan tidak rumit dalam beberapa tahun terakhir, tetapi ternyata ini semua palsu dan semuanya dangkal. Diam-diam dia telah menarik begitu banyak master. Ini jelas merupakan upaya untuk bersaing memperebutkan kekuatan rakyat Miao. Untungnya aku menunjukkan sifat asliku hari ini. Aku tidak akan membiarkan dia pergi kali ini. Pangeran mengertakkan gigi. Selama bertahun-tahun, untuk bersaing memperebutkan kekuasaan di klan dan menjadi Raja Suzaku berikutnya, dia mau tidak mau mengembangkan dan memperkuat kekuatannya sendiri, dan menggunakan metode kejam untuk menyerang anggota faksi lain di klan Miao. Perlahan-lahan, dia menjadi eksekutif paling berkuasa di antara orang-orang Miao, dan hampir menguasai seluruh orang Miao. Tapi tanpa diduga, pangeran ketiga tiba-tiba keluar untuk bersaing dengannya untuk mendapatkan kerangka Suzaku, yang tidak bisa dia terima sama sekali, dan niat membunuh yang kejam melonjak di dalam hatinya. Kakak ketiga, kamu meminta kehancuranmu sendiri, jadi jangan salahkan aku karena kejam. Pangeran besar itu menatap peti mati merah itu dengan mata pembunuh. Bunuh mereka, tidak ada yang bisa tertinggal. Pangeran besar itu berteriak kepada tuan setengah kaisarnya. Penyihir tua, ayo kita lakukan juga. Menurut rencana sebelumnya, kamu melindungiku dan kita bergegas ke istana bersama. Lalu kamu melindungiku dan aku menyempurnakan kerangka Suzaku, kata Pangeran Agung kepada penyihir tua. Oke, ayo kita bertindak. Penyihir tua itu mengangguk. Pangeran Agung dan penyihir tua bertindak bersama dan bergegas menuju gerbang istana. Sekarang, sebuah pesawat luar angkasa berwarna merah meluncur masuk, mengguncang seluruh dunia. Pesawat luar angkasa merah datang dengan keganiasan dan sangat cepat. Ia menghantam istana merah dalam sekejap mata dan bergegas menuju gerbang istana, mencoba untuk bergegas langsung ke dalam istana. Kakak kedua, kamu di sini juga. Jangan pernah berpikir untuk bersaing denganku untuk mendapatkan kerangka Suzaku. Pangeran besar itu meraung keras. Hentikan dia. Penyihir tua itu melambaikan tangannya dan berteriak keras. Faktanya, penyihir tua dan pangeran tertua sudah lama berharap pangeran kedua akan datang, jadi dia menyiapkan sejumlah besar tuan dan pasukan dan bersiap. Buhoho. Lebih dari selusin master setengah kaisar bergegas maju dan menghentikan pesawat ruang angkasa merah. Saudaraku, kerangka Suzaku siapa milikmu? Setiap orang punya bagian, jangan pernah berpikir untuk memonopolinya. Seorang lelaki tua jangkung dan kurus bergegas keluar dari pesawat luar angkasa bersama sekelompok orang. Orang tua ini adalah pangeran kedua dari rakyat Miao. Meskipun kekuasaannya di klan tidak sebaik Pangeran Agung, dia telah mengelolanya dengan hati-hati selama bertahun-tahun dan telah memenangkan banyak anggota klan.
Sebanyak 14 master setengah kaisar mengikuti pangeran kedua, dan bersama dengan pangeran kedua sendiri, ada total 15 master setengah kaisar. Selain 15 master setengah kaisar, ada juga sejumlah besar orang yang mengelilingi pangeran kedua. "Kamu lindungi aku dan bertarunglah." Pangeran kedua berteriak keras. Kemudian dia menjulurkan badannya dan bergegas menuju gerbang istana. "Berhenti!" Pangeran tertua berteriak keras, dan menyerang dengan telapak tangan. Api merah besar menyembur dari telapak tangannya, mengembun menjadi burung merah, dan bergegas menuju pangeran kedua. "Saudaraku, kamu terlalu mendominasi. Apa aku pikir aku akan takut padamu?" Pangeran kedua membalas dengan pukulan, memblokir telapak tangan pangeran tertua, dan kemudian bergegas menuju istana. Agak kacau. 3 pangeran telah muncul, dan mereka semua ingin merebut kerangka Suzaku. Melihat adegan ini, Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sendiri. "Hanya saja, selama aku di sini, kerangka Suzaku hanya bisa menjadi milik ibuku dan Xiao Fei, dan kalian bertiga bahkan tidak bisa memikirkannya." Ye Tianfei tersenyum dingin. "Saudara Situ, cobalah dan manfaatkan kekacauan ini untuk memasuki istana," kata Ye Tianfei pada Situ Konger. "Saudaraku Ye, ini agak sulit. Ada begitu banyak master setengah kaisar yang bertarung di gerbang istana. Dengan kekuatanku, bahkan jika aku menjadi tidak terlihat, jika aku secara tidak sengaja terkena mereka, aku mungkin akan hancur berkeping-keping." Situ Konger memandangi para master setengah kaisar yang bertarung sengit di kejauhan dan tidak bisa menahan senyum pahit. Saat ini, sudah ada lusinan master setengah kaisar yang bertarung di sekitar gerbang istana. Tekanan energi yang dilepaskan begitu mengerikan hingga hampir menjungkir balikkan seluruh dunia. "Jangan khawatir, selama aku melindungimu, tidak akan terjadi apa-apa padamu," kata Ye Tianfei. Beberapa lusin master setengah kaisar tidak berarti apa-apa bagi Ye Tianfei. Ye Tianfei berencana untuk muncul langsung setelah mendekati gerbang istana, dan kemudian bertarung. "Itu bagus. Dengan jaminanmu, Kakak Ye, aku merasa lega." Situ Konger mendengarkan kata-kata Ye Tianfei dan mengangguk. Dia tahu bahwa dengan kekuatan dan kemampuan Ye Tianfei, karena dia dijamin baik-baik saja, dia mungkin akan baik-baik saja. Maka Situ Konger mulai bergerak diam-diam menuju gerbang istana. "Sekarang, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati." Peti Mahtei merah itu tiba-tiba meraung, dan tekanan energi mengerikan yang tak terlukiskan mengalir dari peti Mahtei itu. Ketika keluar, ia menyapu dunia seperti semburan kosmik, langsung mengangkat semua orang dan kuda miao di sekitarnya, dan bahkan para master setengah kaisar itu pun terpesona. Ini adalah energi setingkat kaisar surgawi. Tampaknya itu adalah sisa energi dari kaisar surga, tetapi itu memang energi kaisar surga, tidak salah lagi. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya dan menatap peti Mahtei merah itu. Peti Mahtei merah itu tiba-tiba melaju dan menabrak gerbang istana, menghempaskan orang-orang dan kuda-kuda yang menghalangi jalan dengan momentum yang besar. Bahkan para master setengah kaisar itu tidak bisa menghentikan peti Mahtei merah itu dan hanya bisa menghindarinya. Bagaimana mungkin? Energi tingkat kaisar. Bagaimana anak ketiga bisa memiliki energi setingkat kaisar surgawi? Mungkinkah? Pangeran tertua dan pangeran kedua terkejut dan menjadi pucat saat memikirkan kemungkinan tertentu. Kakak laki-laki tertua, anak kedua, tidak satu pun dari kita bertiga yang memiliki bagian dalam kerangka Suzaku itu, tapi itu akan diserahkan kepada senior yang lebih penting di klan. Saya pikir Anda harus mengerti maksud saya. Minggir. Tepat ketika pangeran tertua dan pangeran kedua sedang bingung, mereka menerima pesan dari pangeran ketiga. Anggota senior klan yang lebih penting. Setelah mendengar pesan pangeran ketiga, pangeran tertua dan pangeran kedua mau tidak mau ekspresi mereka berubah liar, dan mereka mundur beberapa langkah pada saat yang bersamaan. Tepat ketika pangeran tertua dan pangeran kedua terkejut, peti Mahtei merah sudah bergegas ke gerbang istana. Hei, ingin masuk? Tidak semudah itu. Penyihir tua itu menatap peti Mahtei merah itu, matanya ada cibiran di kedalaman. Saat berikutnya, formasi 1000 burung. Penyihir tua itu berteriak pelan dan menunjuk. Sebuah formasi besar langsung muncul, dan hantu Suzaku yang padat muncul di antara langit dan bumi. Setidaknya ada lebih dari 10.000 hantu Suzaku, membentuk kekuatan tempur yang besar, melepaskan tekanan energi yang menakutkan dan menutup pintu istana dengan erat.
Formasi 1000 burung. Hampir seluruh anggota suku Miao sangat terkejut saat melihat formasi 10.000 burung. Karena formasi 10.000 burung ini terkenal di kalangan masyarakat Miao. Ini merupakan formasi warisan yang diturunkan oleh nenek moyang kuno masyarakat Miao. Namun, menyiapkan formasi ini membutuhkan sumber daya formasi yang besar, dan juga membutuhkan master formasi yang sangat terampil dan sejumlah besar master untuk bersama-sama menyusunnya. Setelah formasi 10.000 burung ini diatur, akan sangat sulit bagi master setengah kaisar untuk menerobos. Bahkan master setengah kaisar yang telah mencapai alam sempurna akan kesulitan untuk menerobos. Penyihir tua, kapan kamu mengatur formasi 10.000 burung ini? Sangat bagus. Setelah formasi 10.000 burung keluar, baik anak kedua maupun ketiga tidak dapat bersaing dengan saya. Cepat, biarkan aku masuk. Saya akan masuk dan menyempurnakan kerangka Suzaku sekarang. Pangeran Agung melihat formasi 10.000 burung yang sangat kuat dan terkejut serta gembira. Dia segera mengirim pesan kepada penyihir tua itu. Selama bertahun-tahun, Pangeran Besar dan penyihir tua telah berada di kamp yang sama. Penyihir tua telah mendukung Pangeran Besar dengan sepenuh hati dan berjanji untuk membantu Pangeran Besar menjadi Raja Suzaku berikutnya. Saat Pangeran Besar berbicara, sosoknya bersinar. Bergegas ke depan formasi 1000 burung. Pangeran kedua dan pangeran ketiga terlihat sangat jelek saat melihat formasi 10.000 burung. Formasi 10.000 burung dikenal sebagai formasi super besar yang paling sulit dan terkuat di kalangan masyarakat Miao, dan sulit untuk dipatehkan. Formasi 10.000 burung. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa melihat formasi sebesar itu dalam hidup ini. Bagi yang lain, formasi ini memang yang paling sulit ditembus di dunia. Tapi di kehidupanku sebelumnya, aku sudah memikirkan cara untuk menghancurkannya, dan aku secara pribadi menghancurkan formasi 10.000 burung. Ye Tianfei melihat formasi 10.000 burung dan tidak bisa menahan senyum. Saudara Situ, dekati formasi itu, kami siap untuk masuk. Kata Ye Tianfei pada Situ Konger. Bagus. Situ Konger mengangguk. Saudaraku, apakah kamu tidak mengerti apa yang baru saja aku katakan? Tak satu pun dari kita bertiga yang bisa memiliki kerangka Suzaku itu. Tapi itu untuk diberikan kepada leluhur yang lebih penting. Saya rasa, meski saya tidak menyebutkannya secara spesifik, Anda harus menebak siapa leluhur ini. Anda segera meminta penyihir tua untuk membubarkan arai 1000 burung ini dan biarkan saya masuk. Maka kamu dan saudara keduamu akan melindungiku. Juga, jangan percaya pada penyihir tua, saya curiga dia pengkhianat. Kali ini, pangeran ketiga mengirimkan pesan kepada pangeran tertua. Setelah mendengar pesan pangeran ketiga, ekspresi pangeran tertua berubah drastis. Dia sudah samar-samar menebak siapa leluhur yang dimaksud pangeran ketiga. Tapi kerangka Suzaku itu adalah pengejaran seumur hidupnya. Dia tidak tahu betapa dia sangat ingin memperbaiki kerangka itu dan mendapatkan Suzaku Divine Vein yang paling murni dan canggih. Kakak ketiga, jangan berbohong padaku. Saya tidak percaya sepatah kata pun dari apa yang Anda katakan. Kamu berpura-pura menjadi misterius, tapi sebenarnya tujuanmu sebenarnya adalah kerangka Suzaku itu. Aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Setelah berpikir cepat dalam benak sang pangeran sejenak, dia mengertakkan gigi dan menjawab dengan dingin. Saudaraku, kamu. Oke, izinkan saya menjelaskannya terus terang. Aku ingin mengirim jenazah ayahku ke istana ini, ayahku membutuhkan kerangka itu. Dengan kerangka itu, ayahku mungkin bisa pulih. Apakah kamu ingin bersaing dengan ayahmu untuk mendapatkan kerangka itu? Pangeran ketiga tertegun sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata kepada pangeran tertua. Ayah. Setelah mendengar apa yang dikatakan pangeran ketiga, pangeran tertua hanya bisa gemetar hebat, menatap peti mata merah dengan mata yang luar biasa. Ayah dari ketiga pangeran ini adalah Raja Suzaku. Seorang master setingkat kaisar surgawi. Hanya saja Raja Suzaku sudah lama menghilang, bahkan banyak orang senior Miao yang percaya bahwa Raja Suzaku sudah tumbang. Itu sebabnya pangeran besar mengembangkan kekuatannya dalam klan, menolak pembangkang, dan ingin bersaing memperebutkan Raja Suzaku berikutnya. Jika Raja Suzaku masih berada di antara orang-orang Miao, pangeran tertua tidak akan berani melakukan ini sama sekali. Kakak ketiga, kamu berbicara omong kosong. Ayahku sudah lama hilang.
Selama bertahun-tahun, saya telah menghabiskan banyak tenaga, sumber daya material, dan waktu untuk mencari keberadaan ayah saya, tetapi saya belum dapat menemukan petunjuk yang berguna. Kenapa kamu memiliki badannya? Pangeran Agung berpikir sejenak dan menjawab. Ayah telah berada di dunia Suzaku selama bertahun-tahun. Hanya saja karena masalah fisik, ia hanya bisa dalam keadaan dorman, dan kerangka Suzaku adalah kunci kesembuhan ayahnya. Saudaraku, kamu tidak bisa berdebat dengan ayahmu. Pangeran ketiga mengirimkan pesan kepada pangeran tertua. Kalau itu ayah saya, tentu saja saya tidak akan melawan. Tapi, kakak ketiga, ini pada dasarnya adalah penipuanmu. Apakah kamu pikir kamu bisa menipuku hanya dengan membuat alasan? Aku tidak semudah itu untuk digebleki, kata Pangeran Agung sambil mensibir. Lalu dia mengabaikan pangeran ketiga. Penyihir tua, cepat, biarkan aku masuk. Aku harus cepat memperbaiki kerangka Suzaku untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang, kata Pangeran Agung kepada penyihir tua. Dia memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya dan memperbaiki kerangka Suzaku terlebih dahulu. Dengan wilayah dan kekuatannya, jika dia bisa menyempurnakan kerangka Suzaku yang asli, kemungkinan besar dia akan mampu menerobos Kaisar Surga dalam satu gerakan. Godaannya terlalu besar. Pada saat ini, penyihir tua itu tiba-tiba muncul dan bergegas ke formasi 1000 burung. Tuanku, Anda tetap di luar sekarang, dan saya akan masuk dan melihat. Penyihir tua itu berbicara. Penyihir tua, apa maksudmu? Ketika pangeran besar melihat penyihir tua bertingkah seperti ini, dia langsung merasakan sesuatu yang buruk dan mau tidak mau bertanya. Maksud saya sangat jelas. Yang mulia, mohon tetap di luar sekarang. Saya akan masuk dan melihat, kata penyihir tua itu dengan tenang. Saat ini, sikapnya terhadap pangeran besar tampak jauh lebih dingin. Penyihir tua, bukankah kita sepakat bahwa kamu akan membantuku menjaganya dan membiarkan aku masuk dan memperbaiki kerangkanya? Pangeran Agung sedikit marah. Namun, penyihir tua itu hanya tersenyum dingin. Pegang pintunya, tidak ada yang bisa masuk. Penyihir tua itu tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam. Sejumlah besar orang kepercayaan penyihir tua bergerak setelah mendengar suara itu. Beberapa berjaga di luar arai 10.000 burung, dan beberapa berjaga di dalam arai 10.000 burung istana. Penyihir tua, apakah kamu ingin melanggar perjanjian kita dan merebut kerangka Suzaku dariku? Pangeran besar itu meraung dengan marah. Hei hei, yang mulia, kerangka Suzaku itu masih belum ada pemiliknya untuk saat ini. Menurut Anda mengapa itu milik Anda? Penyihir tua itu tersenyum dingin. Anda, Pangeran Agung sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara, mengetahui bahwa penyihir tua ini telah mengkhianatinya. Saudaraku yang baik, apakah kamu belum melihatnya? Penyihir tua itu sebenarnya adalah pengkhianat yang menyelinap ke orang-orang Miao kita. Selama bertahun-tahun, dia telah menggunakan status dan kekuatanmu untuk mengubah kami Miao menjadi kekacauan. Sekarang, dia ingin memonopoli kerangka Suzaku. Saudaraku, bagaimanapun juga, kamu adalah orang berdosa dari orang-orang Miao kami, kata pangeran ketiga dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, peti mahtai merah tempat pangeran ketiga duduk meleduk dengan energi yang menakjubkan dan jatuh menuju formasi 10.000 burung. Selusin master setengah kaisar berjubah merah berkumpul di sekitar peti mahtai merah, dan bersama-sama mereka menembaki 10.000 burung. Luncurkan serangan kekerasan. Oke, ayo kita bekerja sama dulu dan hancurkan formasi 10.000 burung ini bersama-sama. Pangeran kedua, bersama selusin master setengah kaisarnya, juga mulai menyerang formasi 10.000 burung. Lakukan dan hancurkan formasi ini. Ekspresi Pangeran Agung berubah drastis, dan dia tidak yakin. Dengan lambaian tangannya yang terakhir, dia memerintahkan anak buah dan kudanya untuk juga mulai menyerang formasi 10.000 burung. Akibatnya, puluhan master setengah kaisar bekerja sama untuk menyerang formasi tersebut. Selain itu, sejumlah besar orang Miao juga mulai menyerang formasi tersebut. Pangeran Agung memiliki jumlah laki-laki terbanyak. Akibatnya, anak buah ketiga pangeran bergabung untuk menghancurkan formasi. Fiuh! Tiba-tiba, puluhan sosok hitam tiba-tiba bergegas keluar dari kedalaman ruang terdekat dan menyerang anak buah ketiga pangeran. Semuanya adalah tuan setengah kaisar. Ini semua adalah makhluk dari faksi gelap. Tampaknya penyihir tua itu berkolusi dengan faksi gelap.
Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya, sedikit terkejut. Di bawah kendali puluhan makhluk dari faksi gelap, anak buah ketiga pangeran terpaksa mundur terus-menerus, dan korban jiwa mulai berjatuhan. Lolos. Pangeran ketiga menjadi marah, mengaktifkan peti mahtai merah, dan menabrak makhluk gelap itu, menjatuhkan beberapa dari mereka di tempat. Karena peti mahtai merah ini mengandung energi setingkat kaisar, akan sangat menakutkan setelah pecah. Kemudian, pangeran ketiga mengendalikan peti mahtai merah dan mulai menyerang dengan ganias. Pukul formasi 1000 burung itu. Makhluk-makhluk dari faksi gelap bergegas maju untuk menghentikan mereka lagi. Pangeran tertua dan pangeran kedua mengambil pasukan mereka dan menyerang formasi sambil melawan makhluk gelap. Laki-laki dan kuda yang diatur penyihir tua untuk menjaga gerbang istana juga bergegas menuju laki-laki dan kuda ketiga pangeran. Maka dimulailah kekacauan besar. Pertempuran itu begitu sengit sehingga seluruh dunia berguncang dan terasa tak tertahankan. Di antara mereka, peti mahtai merah yang dikendalikan oleh pangeran ketiga adalah yang paling kuat. Itu bisa langsung menjatuhkan master setengah kaisar dan menghantam formasi berulang kali, membuat formasi 10.000 burung bergetar terus-menerus. Hanya saja formasi 10.000 burung ini sangat kuat dan kecil kemungkinannya bisa dipatahkan dalam waktu singkat. Aku harus masuk. Jika tidak, kerangka Suzaku di istana akan ditelan oleh penyihir tua. Ye Tianfei melihat pertempuran itu sejenak, lalu tiba-tiba muncul dan melangkah menuju formasi 1000 burung. Karena penyihir tua telah memasuki istana saat ini, Ye Tianfei tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kecepatan gerakan Ye Tianfei sangat cepat, dia berjalan melewati medan perang dan tiba di depan formasi 10.000 burung dalam sekejap mata. Putra Miao Ziqiong. Dia benar-benar memasuki gua ilahi Suzaku. Pangeran tertua segera mengenali Ye Tianfei dan tidak bisa menahan kemarahan di matanya. Salah satu cucunya meninggal di tangan Ye Tianfei. Selain itu, Ye Tianfei menyelamatkan Miao Ziqiong dan Miao Xiaofei, sehingga merusak rencananya. Itu dia. Pangeran ketiga juga mengenali Ye Tianfei, yang agak mengejutkan. Kemudian, di bawah tatapan kaget pangeran tertua dan pangeran ketiga, Ye Tianfei melangkah langsung ke formasi 10.000 burung. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar bisa mengabaikan formasi 10.000 burung. Baik pangeran tertua maupun pangeran ketiga tidak dapat mempercayainya. Lihat, anak itu benar-benar masuk ke dalam formasi 10.000 burung. Anggota kelompok etnis Miao lainnya juga terkejut dan berteriak. Anak laki-laki, Anda mencari kematian. Penyihir tua mengatur agar pria dan kuda yang menjaga gerbang istana di formasi 1000 burung untuk segera bergegas menuju Ye Tianfei. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan menggunakan teknik badan dewa petir. Petir tebal muncul satu demi satu, membawa energi guntur dan kilat yang menakjubkan dan menyerang orang-orang penyihir tua itu. Teknik badan tiran dewa petir bukan hanya teknik latihan badan tingkat lanjut, tetapi juga teknik yang dapat mengendalikan guntur. Teknik ini dapat menggunakan energi dan hiukum guntur dan kilat untuk bertarung. Anak buah penyihir tua itu terus-menerus terlempar oleh petir tebal itu, seperti potongan kayu hitam yang terbakar, tertutup asap hitam. Saya melihat guntur tebal yang menyilaukan menyelimuti badan Ye Tianfei, seperti naga perak panjang, yang terlihat sangat menakutkan. Ye Tianfei melangkah ke istana. Ye Tianfei tahu bahwa dia harus segera bergegas ke istana dan merebut kerangka Suzaku dari penyihir tua itu. Sosok Ye Tianfei seperti kilat, dan dia bergegas ke istana dalam sekejap. Memasuki istana, Ye Tianfei segera melihat sebuah altar kuno di tengah istana, dengan kerangka besar di atas altar. Kerangka Suzaku. Ye Tianfei menatap kerangka itu dan melihatnya. Kerangka itu semuanya berwarna merah, halus dan lembab, dengan bayangan samar Suzaku keluar dari kerangka, mengeluarkan suara kicau bernada tinggi. Ada api merah yang berkobar menyala di sekitar kerangka itu, seperti lautan api merah. Tekanan energi yang mengerikan mengalir ke arahnya, memaksa Ye Tianfei mundur beberapa langkah. Aku ingin tahu apakah kerangka ini adalah kerangka dari monster legendaris Suzaku. Namun, terlepas dari apakah itu Suzaku monster mitos yang sebenarnya, kekuatan pemilik kerangka ini pasti sangat menakutkan. Saya khawatir itu milik keberadaan menakutkan yang lebih kuat dari Kaisar Surga. Ye Tianfei merasa sedikit terkejut saat merasakan energi yang memancar dari kerangka itu.
Terlihat pemilik kerangka ini telah lama meninggal, namun masih mempertahankan tekanan energi yang sangat kuat. Bahkan Master Setengah Kaisar yang telah mencapai alam sempurna akan kesulitan untuk melawannya. Pada saat ini, penyihir tua itu mendekati kerangka itu selangkah demi selangkah. Jelas sekali dia berada di bawah tekanan besar dan wajahnya memerah karena menahannya. Selain itu, ada puluhan makhluk berjubah hitam yang mengikuti penyihir tua itu. Semua ini, mereka semua adalah makhluk dari golongan gelap. Dan semuanya adalah Tuan Setengah Kaisar. Ye Tianfei sekarang akhirnya mengerti kenapa begitu banyak makhluk gelap muncul di Gua Suzaku. Ternyata itu semua karena penyihir tua ini. Ye Tianfei bahkan curiga penyihir tua ini mungkin adalah makhluk dari faksi gelap. Nak, bagaimana kamu bisa masuk? Pada saat ini, penyihir tua itu memperhatikan Ye Tianfei, berhenti, tiba-tiba berbalik untuk menatap Ye Tianfei, dan bertanya dengan heran. Aku bisa masuk jika aku mau. Ye Tianfei berkata dengan dingin. Wah, sepertinya aku masih meremehkanmu. Wajah penyihir tua itu menjadi gelap. Bun ni anak itu. Penyihir tua itu berteriak dengan suara yang dalam. Segera, lebih dari selusin makhluk dari faksi gelap bergegas menuju Ye Tianfei. Fiuh. Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan selusin Master Setengah Kaisar muncul dan bertarung sengit dengan selusin makhluk gelap. Mendengus. Wah, aku tidak pernah membayangkan ada begitu banyak Master Setengah Kaisar di sekitarmu. Sepertinya Anda memiliki asal-usul yang luar biasa. Namun, jika kamu berani macam-macam denganku, kamu hanya akan mati. Penyihir tua itu tampak murung dan berkata dengan dingin. Lalu dia melambaikan tangannya, dan selusin makhluk lagi dari faksi gelap bergegas menuju Ye Tianfei. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memindahkan selusin Master Setengah Kaisar untuk memblokir selusin makhluk gelap. Dengan cara ini, kedua belah pihak akan memiliki 2 atau 3. 10 Master Setengah Kaisar meleduk dengan energi yang kuat dan bertarung dengan sengit. Bu, Xiao Fei, keluarlah. Ye Tianfei memindahkan Miao Ziqiong dan Xiao Fei keluar. Saudaraku, apakah itu kerangka binatang mitos Suzaku? Xiao Fei melihat kerangka besar di tengah istana, merasa terkejut dan bahagia. Ya, kerangka ini adalah kerangka Suzaku. Ye Tianfei mengangguk. Apakah nenek moyang orang Miao mendapatkan bagian dari garis keturunan Suzaku dari kerangka ini, sehingga membentuk kejayaan seluruh orang Miao? Xiao Fei melihat kerangka itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, jika legenda itu benar. Ye Tianfei mengangguk dan menjawab. Bu, Xiao Fei, aku akan melindungimu sekarang. Mari kita dekati kerangka itu bersama-sama untuk melihat apakah kita bisa memperbaikinya dan mendapatkan warisan garis keturunan yang terkandung di dalamnya. Kata Ye Tianfei. Kerangka ini kelihatannya menakutkan. Tidak mungkin berbahaya. Miao Ziqiong bertanya dengan cemas. Yang paling dia pedulikan adalah keselamatan anak-anaknya. Bu, jangan khawatir. Aku di sini. Jangan takut. Tidak akan ada bahaya apapun. Kata Ye Tianfei. Kata-kata itu jatuh. Ye Tianfei berjalan menuju kerangka Suzaku. Xiao Fei dan Miao Ziqiong mengikuti Ye Tianfei. Wah, jika kamu ingin merebut kerangka Suzaku ini dariku, jangan pikirkan itu. Jika Anda pintar, segera keluar, jika tidak hari ini Anda akan mati. Ketika penyihir tua melihat ini, dia tidak bisa menahan amarahnya. Setelah selesai berbicara, penyihir tua itu berbalik dan berjalan lebih cepat menuju kerangka Suzaku. Tekanan energi yang menakutkan sama megahnya dengan lautan dan menekannya. Namun, penyihir tua ini memang sangat kuat. Dia menahan tekanan mengerikan dari kerangka itu dan mendekatinya selangkah demi selangkah. Ye Tianfei, ibunya dan Xiao Fei juga mendekati kerangka itu dari arah lain. Ledukan. Penyihir tua itu tiba-tiba meluncurkan bola hitam, tergantung di atas kepalanya, dan meleduk dengan tekanan energi hitam yang kuat untuk menahan tekanan energi yang dilepaskan oleh kerangka Suzaku. Dengan bantuan bola hitam, penyihir tua itu menjadi sangat cepat. Ini adalah senjata ajaib setingkat Kaisar Surgawi. Sepertinya penyihir tua ini pasti makhluk dari faksi gelap. Dia bersembunyi di dalam orang-orang Miao dan memiliki niat buruk. Mungkin dia ada di sini untuk kerangka Suzaku ini. Tentu saja, mungkin saja dia telah membina begitu banyak orang kepercayaan dalam diri orang Miao untuk mengendalikan orang Miao.
Ye Tianfei melihat senjata ajaib setingkat kaisar surga dan berpikir sendiri. Saya akan mengorbankan menara Tiandao untuk membantu Anda. Tuan Hun berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi pesan. Oke, Ye Tianfei mengangguk. Menara Tiandao adalah senjata ajaib setingkat kaisar surga, dan Hun Lao telah mampu mengendalikan menara Tiandao sejak lama dan mengerahkan kekuatan yang besar. Ledukan. Hun Lao langsung mengaktifkan menara Tiandao dan muncul di depan Ye Tianfei, mengeluarkan tekanan energi yang kuat dan melindungi Ye Tianfei dan mereka bertiga dari tekanan kerangka Suzaku. Dengan cara ini, tekanan energi yang dialami oleh Ye Tianfei dan yang lainnya berkurang drastis. Ye Tianfei segera mempercepat dan berjalan menuju kerangka itu. Xiao Fei dan Miao Ziqiong mengikuti dari belakang. Setelah beberapa saat, penyihir tua itu akhirnya mendekati kerangka Suzaku. Ye Tianfei dan tiga lainnya juga mendekati kerangka Suzaku dari arah lain. Xiao Fei, Ibu, aku akan menghentikan orang itu. Kalian memikirkan cara untuk melihat apakah kamu dapat memperbaiki dan menyerap kerangka ini. Ye Tianfei berkata pada ibunya dan Xiao Fei. Kamu dapat melepaskan pembuluh darah Dewa Suzaku dan berkomunikasi dengan kerangka ini untuk melihat apakah ada efeknya. Vena ilahi Suzaku di badan Anda memiliki asal yang sama dengan kerangka ini, jadi mungkin beresonansi dengannya. Ye Tianfei mengingatkan. Oke, aku akan mencobanya segera. Xiao Fei sangat ingin mencoba. Sekarang, penyihir tua itu tiba-tiba mengeluarkan sejumlah besar bendera formasi hitam dan terus melemparkannya. Setiap bendera formasi berjatuhan di sekitar kerangka. Ye Tianfei tahu bahwa penyihir tua itu ingin mengatur formasi untuk mengikat kerangka itu. Bendera formasi hitam itu semuanya adalah senjata ajaib tingkat kaisar. Gerakan orang tua ini semuanya adalah senjata sihir setingkat kaisar. Itu tidak mudah. Orang tua itu hanya bisa menghela nafas. Aku akan menghentikannya. Ye Tianfei memandang penyihir tua yang sedang mengibarkan bendera formasi dan berkata kepada Tuan Hun. Begitu dia selesai berbicara, Ye Tianfei juga mengeluarkan sejumlah besar bendera formasi. Fiuh! Ye Tianfei melambaikan tangannya terus-menerus, melemparkan bendera formasi ke arah ruang di sekitar kerangka Suzaku. Saat Ye Tianfei terus mengibarkan bendera formasi satu demi satu, bendera formasi hitam yang baru saja dimasukkan penyihir tua ke dalam ruang terpaksa mundur perlahan dari ruang. Karena Lin Fei menggunakan teknik rahasia yang disebut penghancuran formasi. Menghususkan diri dalam menerobos semua jenis formasi di dunia. Formasi besar yang ingin dibentuk oleh penyihir tua itu belum selesai, dan sekarang dihancurkan oleh Ye Tianfei. Nak, kamu sedang mencari kematian. Penyihir tua itu memelototi Ye Tianfei dan berteriak dengan suara yang dalam. Itu kamu, Pak Tua, yang mencari kematian. Ye Tianfei tersenyum dingin. Fiuh. Saat Ye Tianfei berbicara, dia terus mengibarkan bendera formasi satu demi satu. Setelah bendera formasi ini dimasukkan ke dalam ruang, mereka dapat mencegah pengecualian bendera formasi lain dan mencegah orang lain memasang formasi di ruang tersebut. Pada saat ini, kicauan burung bernada tinggi terdengar, dan bayangan Suzaku naik ke langit, membubung tinggi di langit, lalu bergegas menuju kerangka Suzaku, mencoba memasuki kerangka Suzaku. Bayangan Suzaku ini keluar dari badan Xiao Fei. Kemudian, bayangan Suzaku juga keluar dari badan Miao Ziqiong, dan juga bergegas menuju kerangka Suzaku. Dua hantu Suzaku yang perkasa bergegas menuju badan Su pada saat yang bersamaan. Kerangka burung. Tekanan energi yang kuat keluar dari kerangka Suzaku, menyebar ke segala arah seperti lautan. Bu, Xiao Fei, hati-hati. Jika memang tidak berhasil, mundur saja dulu dan pikirkan cara selanjutnya. Ye Tianfei segera mengingatkan. Kerangka Suzaku ini mengandung energi yang menakutkan, dan Ye Tianfei takut ibunya dan Xiao Fei dalam bahaya. Tidak. Saudaraku, meskipun kerangka Suzaku ini untuk sementara menolakku dan mencegah Suzaku Divine Fence mendekat, aku dapat merasakan bahwa dia sepertinya tidak memiliki niat buruk terhadapku dan tidak akan menyerangku. Jawab Xiao Fei. Ya, saya juga merasa sepertinya tidak ada niat buruk terhadap saya. Kalau tidak, dengan kekuatan Xiao Fei dan saya, kami tidak akan bisa berdiri kokoh di sini dan akan dikucilkan sejak lama. Miao Ziqiong juga mengangguk. Benar-benar, itu bagus. Bu, Xiao Fei, harap bersabar dan dekati sepelan mungkin untuk melihat apakah kamu bisa memasuki kerangka itu.
Ye Tianfei sangat gembira saat mendengar ini. Sumber pembuluh darah Suzaku dari ibu dan Xiao Fei sebenarnya adalah kerangka Suzaku ini. Mungkin kerangka Suzaku merasakan hal ini, jadi tidak ada niat buruk terhadap ibu dan Xiao Fei. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Kalian berdua pelacur sebenarnya ingin merebut kerangka Suzaku ini dariku. Jangan pernah memikirkannya. Ketika penyihir tua itu melihat tindakan Miao Ziqiong dan Xiao Fei, dia langsung meraung marah. Mendengus. Orang tua, selama aku di sini, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan kerangka Suzaku. Kamu Yun. Fei berkata sambil mensibir. Saat berbicara, Ye Tianfei telah membuang semua bendera formasi di tangannya dan memasukkannya ke dalam ruang di sekitar kerangka Suzaku. Penyihir tua itu sangat marah dan terus mengibarkan bendera formasi hitam di tangannya, mencoba mengatur situasi dengan paksa. Namun, bendera formasi hitam yang dia lempar ditolak keras oleh bendera formasi Ye Tianfei. Meskipun penyihir tua mencoba yang terbaik untuk mengatur formasi, efeknya tidak terlalu bagus. Dia menemukan bahwa mustahil baginya untuk berhasil mengatur formasi dalam waktu singkat. Pada tingkat formasi, Ye Tianfei jauh melampaui penyihir tua ini. Kutu kupret. Wah, kamu benar-benar menguasai teknik rahasia ini untuk mencegah orang lain merusiak formasi. Penyihir tua itu mencoba beberapa kali berturut-turut, tetapi pada akhirnya dia tidak berhasil mengatur formasi, dan dia menjadi frustrasi. Nak, aku akan membunuhmu. Kalau begitu bunuh kedua pelacur itu, supaya tidak ada yang berani merebut kerangka ini dariku. Penyihir tua itu sangat marah dan berjalan menuju Lin Fei. Penyihir tua ini adalah master setengah kaisar dalam kondisi sempurna, dan tekanan energi yang dilepaskan saat dia marah sangat menakutkan. Orang tua, apakah menurutmu aku takut padamu? Kalian makhluk dari faksi gelap adalah musuh publik dari 3000 dunia, dan semua orang akan dihukum. Ye Tianfei berkata dengan ringan dan berjalan menuju penyihir tua itu. Kamu sudah tahu kalau aku adalah makhluk dari golongan gelap. Namun bagaimana jika Anda tahu, hari ini adalah hari kematian Anda. Penyihir tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, dan kemudian berkata dengan kasar. Dia seperti ini. Reaksinya sama saja dengan mengakui bahwa dia adalah makhluk dari golongan gelap. Hehe, tentu saja aku tahu. Ye Tianfei mensibir. Di bawah tekanan energi yang dilepaskan oleh kerangka Suzaku, baik Ye Tianfei maupun penyihir tua tidak bergerak sangat cepat, dan kedua belah pihak mendekat selangkah demi selangkah. Wah, aku tidak pernah mengira kamu memiliki kekuatan seperti itu. Penyihir tua itu melihat bahwa gerakan Ye Tianfei tidak lebih lambat darinya di bawah tekanan kerangka Suzaku, dan matanya menjadi serius. Dia menemukan bahwa meskipun Ye Tianfei hanya berada di ranah setengah kaisar junior, kekuatan tempur sebenarnya setidaknya setara dengan setengah kaisar senior, dan bahkan mendekati setengah kaisar sempurna. Miao Ziqiong, aku tidak menyangka putra dan putri yang kamu lahirkan akan menjadi monster seperti itu. Jarang sekali. Namun, tidak pernah ada kekurangan generasi muda jenius di dunia. Yang sebenarnya kurang adalah generasi muda jenius yang bisa tumbuh dewasa. Hari ini aku akan membunuh semua anakmu dan membunuh si jenius. Penyihir tua itu berkata dengan dingin. Kata-kata itu jatuh. Bu ho ho. Selusin sosok hitam keluar dari badan penyihir tua itu. Ada total 17 makhluk dari faksi gelap, semuanya adalah tuan setengah kaisar. Hei hei. Tanpa diduga, ada sekelompok master setengah kaisar di sampingku. Penyihir tua itu tersenyum bangga. Puluhan master setengah kaisar yang dilepaskan oleh kedua belah pihak barusan masih bertarung di dalam istana, tentu saja mereka bertarung jauh dari kerangka Suzaku. Sekarang penyihir lama telah melepaskan selusin master setengah kaisar lagi. Sepertinya kamu, orang tua, memimpin. Ada banyak sekali master setengah kaisar yang mengintai di antara orang-orang Miao. Pantas saja Anda bisa mengendalikan orang-orang Miao begitu lama, kata Ye Tianfei sambil mensibir. Saat ini, 17 makhluk gelap telah mengepung Lin Fei. Ke-17 makhluk dari faksi gelap ini semuanya adalah setengah kaisar tingkat tinggi. Mau adu geng? Aku akan menemanimu. Ye Tianfei mensibir. Saat berikutnya, Ye Tianfei memindahkan 17 master setengah kaisar keluar dari menara Tiandao dan menghadapi makhluk gelap. Segera, kedua belah pihak saling bertarung. Bagaimana mungkin? Wah,
Kenapa kamu dikelilingi oleh begitu banyak master setengah kaisar? Dari mana asalmu? Ketika penyihir tua itu melihat Ye Tianfei juga melepaskan 17 master setengah kaisar, dia terkejut dan marah. Untuk apa gongku? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Ye Tianfei tersenyum tipis. Ye Tianfei memiliki total 100 master setengah kaisar, dan yang dia lepaskan sekarang kurang dari setengahnya. Nak, aku sendiri yang akan membunuhmu. Penyihir tua itu melangkah menuju Ye Tianfei. Pada saat ini, Suzaku Divine Veins milik Miao Ziqiong dan Xiao Fei perlahan-lahan bergerak mendekati kerangka Suzaku. Ye Tianfei mengerti bahwa ketika pembuluh darah Dewa Suzaku mereka dapat memasuki kerangka itu, mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan dan garis keturunan dari kerangka Suzaku ini. Sekarang, di dalam istana, ledukan energi dahsyat terjadi, menyebabkan seluruh istana berguncang. Formasi 10.000 burung itu sedang dipecahkan. Nak, pergilah ke neraka. Penyihir tua itu tiba-tiba mempercepat langkahnya dan bergegas menuju Ye Tianfei. Dia tahu bahwa jika Ye Tianfei tidak dibunuh, Ye Tianfei tidak akan pernah membiarkan dia secara khusus memperbaiki kerangka Suzaku. Ledukan. Penyihir tua itu menamparkan Ye Tianfei dengan telapak tangan, dan terus memperbesarnya. Hiukum hitam yang perkasa terus berkembang dari telapak tangannya, dan samar-samar terjalin untuk membentuk dunia hitam besar, yang menyelimuti Ye Tianfei. Ini adalah kekuatan magis luar biasa yang disebut alam semesta di telapak tangan. Ini awalnya adalah keterampilan rahasia tingkat kaisar, tetapi penyihir tua ini benar-benar melakukannya. Tentu saja, kekuatan yang dia berikan jauh lebih rendah daripada kaisar surga yang sebenarnya. Tapi itu cukup untuk menekan sebagian besar setengah kaisar. Pembalikan waktu. Ye Tianfei secara langsung melakukan teknik waktu rahasia ini, dan sejumlah besar energi waktu dan hiukum memenuhi udara menuju penyihir tua. Faktanya, ini juga merupakan teknik rahasia tingkat kaisar, yang ditinggalkan oleh kaisar kuno. Rahasia waktu yang luar biasa. Penyihir tua itu menemukan bahwa waktu di ruang sekitarnya tiba-tiba berhenti dan terus berjalan mundur, dan dia terkejut. Ye Tianfei menjentikkan jarinya, mengeluarkan ke-6 jenis api aneh, mengubahnya menjadi 6 kelompok api yang ganias, membentuk telapak tangan raksasa, dan meleduk ke arah telapak tangan penyihir tua itu. Telapak tangan kedua belah pihak bertabrakan, dan tekanan energi yang mengerikan meletus. Hiukum tak berujung terus muncul, berubah menjadi rantai yang mempesona, terjerat bersama. Dalam serangan ini, kedua belah pihak tidak akan menang atau kalah. Tentu saja, Ye Tianfei mengerti bahwa ini karena dia telah menggunakan teknik pembalikan waktu sebelumnya untuk melemahkannya. Hanya sebagian dari kekuatan tempur penyihir tua ini yang dapat mencapai hasil seperti itu. Sepertinya kekuatan tempur penyihir tua ini lebih kuat dari milikku. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Nak, pergilah ke neraka. Penyihir tua itu tiba-tiba membuka mulutnya dan muenteh, dan bola hitam keluar, meleduk dengan energi hitam yang kuat dan menghantam Ye Tianfei. Ini adalah harta kekaisaran. Biarkan aku. Bos itu berteriak, mengaktifkan menara Tiandao, dan pergi menemuinya. Dengan dentang, menara Tiandao bertabrakan dengan bola hitam. Keduanya adalah harta kekaisaran, dan hasil dari tabrakan tersebut adalah menang atau kalah. Nak, tidak peduli metode apa yang kamu miliki, aku akan membunuhmu. Teriak penyihir tua itu. Dentang-dentang. Lampu pedang hitam muncul di punggungnya, mekar terus-menerus, seperti miliaran anak panah hitam yang ditembakkan bersamaan. Sepertinya badannya ditutupi lapisan sayap hitam, yang membuat penyihir tua itu terbang ke arah Tianfei seperti burung hitam besar. Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan menggunakan teknik api aneh. 6 api berbeda bergabung menjadi satu dan berubah menjadi pedang panjang dengan 6 warna, menghalangi cahaya pedang hitam. Pada saat yang sama, 5 pedang panjang keluar dari badan Ye Tianfei, membentuk formasi pedang abadi pembunuh 5 elemen, dan berguling ke arah penyihir tua untuk mencekiknya. Mendering. Serangan dari kedua belah pihak terus bertabrakan, dan jarak di antara keduanya terang dan dibanjiri oleh energi dan hiukum yang menakutkan. Pertarungan seperti ini sangat sengit. Jika bukan karena kerangka Suzaku yang menekan segala sesuatu di istana ini, pertempuran antara Ye Tianfei dan penyihir tua akan menghancurkan segalanya di sini termasuk istana. Hancur menjadi abu. Ledukan. Cakar hitam besar muncul di atas kepala Ye Tianfei.
Gelap, seolah-olah telah dicelupkan ke dalam tinta. Pada saat ini, penyihir tua telah sepenuhnya berubah menjadi burung hitam aneh, tetapi kepalanya masih tetap kepala aslinya, yang terlihat sangat aneh. Ternyata ini wajah aslimu, makhluk gelap. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana perasaan orang Miao ketika mereka mengetahui bahwa penyihir tua di suku mereka sebenarnya adalah makhluk dari sekte kegelapan. Ye Tianfei memandangi burung hitam aneh itu dan mensibir. Jika aku membunuhmu, tidak akan ada yang tahu identitasku. Penyihir tua itu berkata dengan marah dengan niat membunuh yang membara di dirinya. Ledukan. Penyihir tua itu melebarkan sayap hitamnya, seperti dua pisau surgawi hitam, dan menebas ke arah Ye Tianfei. Kemanapun dia pergi, ruang itu langsung terpotong. Ye Tianfei mengeluarkan pedang panjang setengah kaisar, menggunakan satu pedang untuk menyamakan dunia, menebas dengan satu pedang, dan memblokirnya ke depan. Untuk sementara, kedua belah pihak bertempur sengit. Selama pertempuran, Ye Tianfei menggunakan teknik pembalikan waktu, pedang luar angkasa, pedang jiwa surgawi, dan teknik rahasia benang jiwa boneka dari waktu ke waktu, terus-menerus mengganggu penyihir lama, dan benar-benar berakhir seri dengan yang lama. Penyihir. Dalam hal kekuatan tempur sebenarnya, penyihir lama bahkan lebih baik. Namun, Ye Tianfei telah menguasai terlalu banyak berbagai keterampilan dan rahasia pintar, dan ketika dia menggunakannya satu persatu, keterampilan itu sangat kuat, yang sering kali mengejutkan penyihir tua itu. Bagaimana mungkin setengah kaisar junior benar-benar bisa melawanku sejauh ini? Penyihir tua itu tidak bisa menerima kenyataan di hadapannya dan merasa cemas serta marah. Ketika Ye Tianfei dan penyihir tua bertarung dengan sengit, Tuan setengah kaisar yang dilepaskan oleh kedua belah pihak juga bertarung dengan sengit. Ruang interior istana ini sangat luas, selama Anda tidak mendekati kerangka tersebut, terdapat cukup ruang untuk bertarung. Kakak, pembuluh darah Dewa Suzakuku sudah dekat dengan kerangka Suzaku ini. Saat ini, Xiao Fei berkata kepada Ye Tianfei dengan heran. Ye Tianfei segera menoleh, dan benar saja, Suzaku Divine Vein milik Xiao Fei benar-benar dekat dengan kerangka Suzaku, dan dengan lembut menggosok kerangka itu, gerakannya sangat intim, dan tampak seperti anak kecil yang bertingkah genit kepada ibunya. Xiao Fei adalah gadis yang cerdas. Dia tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan warisan dan garis keturunan kerangka Suzaku ini, yang terbaik adalah mendapatkan kepercayaannya terlebih dahulu dan membuatnya kehilangan kewaspadaan. Pembuluh darah ilahi Suzaku Xiao Fei dan Miao Ziqiong adalah yang tertinggi di antara seluruh kelompok etnis Miao. Pembuluh darah ilahi Suzaku mereka berasal dari kerangka ini, jadi mereka merasa samar-samar akrab dengan kerangka ini. Kerangka ini tidak mengecualikan mereka. Ketika Suzaku Divine Veins milik Xiao Fei mendekati kerangka itu, Suzaku Divine Veins milik Miao Ziqiong juga mulai mendekati kerangka itu. Kedua pembuluh darah Dewa Suzaku menggosok kerangka Suzaku dengan penuh kasih sayang. Ye Tianfei sedikit bersemangat karena ini pertanda baik. Saat ini, ledukan energi dahsyat lainnya datang dari luar istana. Sangat bagus. Setengah dari formasi kutu kupret ini telah kita hancurkan. Ayo semuanya, hancurkan formasi ini sepenuhnya. Suara pangeran terdengar di luar. Ye Tianfei dan penyihir tua sama-sama merasa hati mereka tenggelam, mengetahui bahwa formasi 10.000 burung di luar akan segera dihancurkan. Laki-laki dan kuda ketiga pangeran berjumlah seluruh rakyat Miao. Formasi 10.000 burung memang sangat kuat, namun seluruh masyarakat Miao bekerja sama untuk menghancurkan formasi tersebut. Setelah semua anggota Miao di luar menyerbu masuk, akan ada sekelompok pesaing yang kuat. Karena banyak anggota suku Miao yang memiliki Suzaku Divine Vein, mereka dapat mendekati kerangka Suzaku dengan relatif mudah. Nak, tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Penyihir tua itu melirik Ye Tianfei, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya, tapi dia berbalik dan berjalan menuju kerangka Suzaku. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan harus memanfaatkan waktu untuk memperbaiki kerangkanya, jika tidak maka akan berubah. Hei, Pak Tua, kamu tidak bisa mendapatkan kerangka itu selama aku di sini. Ye Tianfei mensibir, dan sambil berpikir, dia langsung memindahkan 10 master setengah kaisar keluar dari menara Tiandao. Dari 10 master setengah kaisar ini, 8 adalah setengah kaisar tingkat lanjut dan 2 adalah setengah kaisar sempurna. Hentikan orang tua ini, jangan biarkan dia mendekati kerangka itu.
Ye Tianfei berteriak dengan suara yang dalam, dan bergegas maju dengan 10 master setengah kaisar, mengelilingi penyihir tua itu. Bagaimana mungkin? Wah, apakah ada 10 master setengah kaisar di sampingmu? Penyihir tua itu tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Ye Tianfei dan 10 master setengah kaisar mulai melancarkan serangan kekerasan terhadap penyihir tua itu, memukuli penyihir tua itu sampai dia meraung dan tidak memiliki kesempatan untuk mendekati kerangka itu. Meskipun kekuatan tempur penyihir tua ini kuat, di bawah upaya gabungan dari 8,5 kaisar tingkat tinggi dan 2,5 kaisar sempurna, ditambah Ye Tianfei, dia tidak bisa mendekati kerangka Suzaku. Belum lagi pemurnian, mengaum. Wah, jika kamu berani memprovokasi saya, kamu akan menyesal. Anda tidak tahu kekuatan macam apa yang ada di belakang saya. Belum lagi Anda, bahkan 3 kaisar agung surga di permukaan 3.000 dunia tidak mampu menyinggung kekuatan di belakang saya. Wah, saya menyarankan Anda untuk tidak bersaing dengan saya untuk mendapatkan kerangka Suzaku ini. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius, dan saya tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Saat menghadapi pengepungan banyak master setengah kaisar, penyihir tua itu menatap Ye Tianfei dengan tatapan tajam dan mengancam dan berkata dengan nada mengancam. Tidak peduli apakah kekuatan di belakangmu akan melepaskanku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Jika kamu berani menindas ibu dan saudara perempuanku, tidak peduli kekuatan apa yang ada di belakangmu, aku tidak dapat melindungimu. Ye Tianfei berkata dengan dingin. Selama bertahun-tahun, penyihir tua ini telah mengekstraksi esensi dari Miao Ziqiong dan Xiao Fei setiap hari. Bagi Ye Tianfei, ini adalah pertikaian berdarah. Bagaimana dia bisa membiarkan penyihir tua ini pergi? Ayo bekerja sama dan bunuh orang tua ini, kata Ye Tianfei kepada 10 master setengah kaisar lainnya. Gunakan teknik badan dewa petir untuk menghadapinya. Dia mempraktikkan keterampilan gelap, dan menggunakan energi guntur untuk menghadapinya mungkin sangat efektif. Cobalah. Saat ini, Tuan Hun tiba-tiba berbicara kepada Ye Tianfei melalui pesan suara. Oke. Ye Tianfei segera mengerti setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Hun. Sebagian besar seni bela diri dan seni bela diri yang dipraktikkan oleh makhluk sekte gelap didasarkan pada energi gelap dan hukum gelap. Jika diklasifikasikan, itu dapat disebut energi tipe Yin, sedangkan energi guntur termasuk energi tipe Yang. Ye Tianfei segera menggunakan teknik badan tiran dewa petir, dan petir tebal terus-menerus muncul, membawa energi penghancur yang mengerikan, dan menyerang penyihir tua itu dengan sekuat tenaga. Teknik guntur dan petir. Penyihir tua itu kaget dan marah. Dia memang sedikit takut dengan teknik guntur dan kilat. Saat ini, penyihir tua telah menampakkan wujud aslinya, yaitu seekor burung hitam aneh. Hanya kepalanya yang masih memiliki wajah manusia asli. Penyihir tua itu mengepakkan sayapnya dengan cepat, melepaskan kabut hitam mengerikan yang terus menyebar, dan kemudian berubah menjadi burung hitam aneh, padat, bertarung melawan guntur tebal itu. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memimpin 10 master setengah kaisar untuk melancarkan serangan kekerasan terhadap penyihir tua itu. Ye Tianfei memimpin dan menggunakan kekuatan fisiknya. Setiap pukulan membuat ruangan bergetar hebat. Saudaraku, pembuluh darah Dewa Suzaku sudah bisa memasuki kerangka Suzaku ini. Saat ini, Xiao Fei mengirim pesan kepada Ye Tianfei karena terkejut. Pembuluh darah ilahi Suzaku juga telah memasuki kerangka Suzaku. Suara Miao Ziqiong juga terdengar di lautan jiwa Ye Tianfei. Ye Tianfei merasakan masa lalu dengan kekuatan jiwanya dan menemukan bahwa pembuluh darah Dewa Suzaku dari ibunya dan Xiao Fei memang mulai perlahan berintegrasi ke dalam kerangka Suzaku. Ye Tianfei mengerti bahwa ini karena pembuluh darah Dewa Suzaku ibunya dan Xiao Fei sangat maju dan darah mereka relatif murni, sehingga mereka bisa mendekati dan memasuki kerangka Suzaku dengan begitu cepat. Jika anggota suku Miao lainnya datang ke sini, mereka mungkin tidak akan bisa diterima oleh kerangka Suzaku ini secepat itu. Bu, Xiao Fei, lanjutkan dan berusahalah untuk mendapatkan warisan dan garis keturunan asli kerangka Suzaku ini. Izinkan saya membantu Anda memblokir yang lain, kata Ye Tianfei melalui transmisi suara. Pasukan Miao di luar gerbang istana hendak menghancurkan formasi dan menyerbu masuk, dan mereka pasti akan merebut kerangka Suzaku dengan panik. Karena kerangka ini terlalu menggoda bagi anggota suku Miao. Oke, Miao Ziqiong dan Xiao Fei keduanya mengangguk.
Keduanya pun berharap bisa mendapatkan warisan kerangka Suzaku ini. Saudaraku, jangan khawatir, aku pasti akan bekerja keras untuk mendapatkan warisan dan garis keturunan kerangka ini. Saat itu, aku akan menjadi sekuat kamu, atau bahkan lebih kuat dari kamu. Mulai sekarang, kamu tidak selalu harus melindungiku, aku juga bisa melindungimu. Xiao Fei berkata dengan semangat tinggi. Ye Tianfei memiliki pengaruh yang besar padanya. Selama ini, dia menemukan bahwa kakak tertuanya sudah menjadi guru setengah kaisar dirinya dan keluarganya seperti kakak tertuanya. Yah, aku akan menunggumu menjadi lebih kuat dariku di masa depan. Ingatlah untuk melindungiku kalau begitu, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Jangan khawatir, saat aku menjadi lebih kuat di masa depan, aku pasti akan melindungi ibu, ayah, dan kamu. Xiao Fei mengangguk dengan serius, dan kemudian mulai berkonsentrasi untuk menstimulasi Suzaku Divine Vein miliknya, perlahan mengintegrasikannya ke dalam Suzaku Divine Vein. Ye Tianfei, dengan 10 master setengah kaisar, mengalahkan penyihir tua itu hingga merasa malu dan mundur selangkah demi selangkah. Kamu memaksaku. Penyihir tua itu tiba-tiba berkata dengan dingin. Pengasingan. Lalu dia meraung. Siu-siu. Mendengar auman penyihir tua, semua makhluk gelap di istana berbalik dan berubah menjadi bayangan hitam dan melesat menuju lokasi penyihir tua itu. Tak lama kemudian, makhluk-makhluk gelap itu mendekati penyihir tua itu, lalu menyerbu ke dalam badan penyihir tua itu, menyatu dengan badan penyihir tua itu, dan menjadi satu. Satu demi satu, makhluk gelap itu menyerbu ke dalam badan penyihir tua itu dan bergabung menjadi satu. Saat semakin banyak makhluk gelap bergabung ke dalam badan, aura energi yang dipancarkan penyihir tua terus meningkat. Makhluk gelap ini sebenarnya bisa bergabung satu sama lain dan menjadi satu. Old Hun sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Saat saya mengikuti Kaisar Agung Kehancuran Kuno untuk menjelajahi 3000 dunia, saya pernah mendengar bahwa ada beberapa ras khusus yang anggotanya dapat menyatu satu sama lain atau bahkan saling melahap untuk membentuk badan baru yang lebih kuat. Aku tidak menyangka faksi gelap juga memiliki warisan seperti ini. Kata orang tua itu. Dia menjadi lebih kuat. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit saat dia merasakan aura penyihir tua itu semakin kuat. Penyihir tua ini awalnya memiliki kekuatan setengah kaisar, tetapi sekarang dia telah mengintegrasikan begitu banyak kekuatan setengah kaisar ke dalam makhluk gelap, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Dia telah mengintegrasikan begitu banyak master setengah kaisar, jadi tentu saja dia akan menjadi semakin kuat. Kata orang tua itu, semuanya dekati aku segera. Aku akan mengajarimu formasi pertempuran sekarang. Kamu harus segera memahaminya. Kita akan mengatur formasi bersama nanti, kalau tidak kita tidak akan bisa mengalahkan monster ini. Ye Tianfei segera mengirim pesan ke Tuan setengah kaisarnya. Tuan setengah kaisar itu diam-diam terkejut saat melihat penyihir tua yang auranya semakin kuat. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, mereka segera bergerak dan datang ke sisi Ye Tianfei. Ye Tianfei mengarahkan serangkaian formasi pertempuran ke lautan jiwa Tuan setengah kaisar ini, memungkinkan mereka untuk segera memahaminya. Setelah menerima formasi pertempuran yang diberikan Ye Tianfei kepada mereka, para master setengah kaisar ini terkejut dan bahagia. Karena formasi pertempuran yang diberikan Ye Tianfei kepada mereka memiliki level yang sangat tinggi, sekilas terlihat jelas bahwa itu sangat kuat. Meskipun setengah kaisar ini semuanya adalah setengah kaisar kuno, visi dan pengetahuan mereka, serta koleksi berbagai seni bela diri dan seni bela diri, masih tidak dapat dibandingkan dengan Ye Tianfei. Bagaimanapun, Ye Tianfei pernah menjadi kaisar surga. Di hadapan kaisar surga, setengah kaisar bukanlah apa-apa. Liu Jia Liu Ding formasi pembunuh dewa. Ini adalah nama formasi pertempuran. Formasi pertempuran ini secara tidak sengaja diperoleh Ye Tianfei saat menjelajahi reruntuhan di kehidupan sebelumnya. Menurut penelitian Ye Tianfei, formasi pertempuran ini tidak lengkap, tetapi meskipun tidak lengkap, tidak akan mempengaruhi kekuatannya. Kemudian, Ye Tianfei melakukan penelitian mendalam dan menggunakan pengetahuannya sendiri tentang formasi pertempuran untuk memperbaiki formasi pertempuran sepenuhnya berdasarkan pemahamannya sendiri. Sejauh ini adalah formasi pertempuran yang cukup memuaskan Ye Tianfei. Seperti yang diharapkan dari keturunan alam liar kuno, dia benar-benar bisa membuat formasi pertempuran misterius.
Para master setengah kaisar itu diam-diam menghela nafas. Saat ini, makhluk gelap itu masih menyatu ke dalam badan penyihir tua. Seluruh badan penyihir tua itu berubah dengan cepat, terus-menerus berputar dan berubah menjadi berbagai penampakan aneh. Pada saat yang sama, ada raungan dan raungan yang keluar dari badannya, seolah-olah monster yang tak terhitung jumlahnya di penjara. Semuanya, mulailah menyiapkan formasimu sekarang. Ye Tianfei mengirimkan pesan ke tuan setengah kaisar lainnya. Ye Tianfei mengerti bahwa setelah penyihir tua itu menyelesaikan keterasingannya, dia akan melancarkan serangan yang mengerikan. Setelah mendengar perintah Ye Tianfei, para master setengah kaisar itu segera menyebarkan keterampilan badan mereka dan bergabung bersama dalam formasi tertentu. Pada saat yang sama, tangan mereka membentuk segel dengan cepat, membentuk segel misterius satu demi satu dan naik ke udara. Sejumlah besar guguik laut terus-menerus terjalin, membentuk formasi misterius dalam sekejap mata, tergantung di langit. Diagram formasi ini dengan erat memadatkan aura semua master setengah kaisar menjadi satu kesatuan. Ini adalah formasi pembunuh Dewa Liu Jia Liu Ding. Dan Ye Tianfei kebetulan menjadi inti dari formasi ini. Saat formasi bergerak, aura energi yang sangat menakutkan mulai memenuhi udara. Mengaum. Pada saat ini, penyihir tua itu akhirnya menyatukan semua makhluk hitam ke dalam badannya dan berubah menjadi monster besar, mengeluarkan raungan yang menakutkan. Wajah manusia agak mirip dengan badan katak, dan keempat kakinya setebal dan sekuat kaki singa. Sekalipun berdiri diam, tanah akan berguncang dan debu beterbangan. Nak, aku akan membunuh ketiga keluargamu, dan semua master setengah kaisar di sekitarmu akan menjadi makananku. Penyihir tua itu mengeluarkan raungan yang keras. Orang tua, menurutmu apakah aku akan takut padamu jika kamu berubah menjadi monster jelek? Ye Tianfei mensibir. Pergilah ke neraka. Penyihir tua itu meraung, dan kabut hitam meletus seperti matahari, menyebar luas, hampir menenggelamkan seluruh istana. Setelah menggabungkan begitu banyak master setengah kaisar, aura penyihir tua itu sungguh menakjubkan. Cakar hitam besar keluar dan menamparkan Ye Tianfei. Saat cakar hitam besar ditembakkan, ruang di sekitarnya menjadi suram dan dipenuhi kabut, membuat orang merasa sangat kedinginan. Dewa raksasa muncul di langit di atas formasi pembunuh Dewa Liu Jia Liu Ding, memegang kapak raksasa, dan menebas ke depan dengan satu kapak, membuat ruang dan waktu menjadi lebih gelap. Dewa. Apa yang disebut formasi pembunuh Dewa Liu Jia Liu Ding sebenarnya mengumpulkan energi semua orang untuk memadatkan hantu dua dewa kuno untuk bertarung. Kapak raksasa di tangan Dewa Roko bertabrakan dengan cakar hitam besar, dan ruang di sekitarnya mulai runtuh dalam sekejap. Kamu hanya mencoba menghalangiku dengan formasi ini. Penyihir tua itu mensibir dengan nada menghine. Ledukan. Penyihir tua itu mengulurkan cakar hitamnya lagi dan menyerang ke arah Ye Tianfei. Itu lebih besar, dan selain cakar hitamnya, ada dua sayap yang seperti pisau langit hitam dan menebas ke depan. Dewa Enam Armor memegang kapak raksasa di masing-masing tangannya, dan dia membunuh ke depan dengan cahaya terang. Pada saat yang sama, dewa tinggi lainnya muncul di langit di atas formasi pertempuran, memegang dua palu raksasa, mengangkatnya tinggi-tinggi dan menghancurkannya ke depan. 6 Ding Dewa. Namun, setelah beberapa gerakan, kedua dewa itu dipukul mundur oleh penyihir tua. Ini diam-diam mengejutkan Ye Tianfei. Kekuatan penyihir tua setelah keterasingan ini sangat menakutkan. Sekarang, ledukan energi yang sangat besar datang dari luar istana. Lalu terdengar sorakan. Jelas sekali, formasi 10.000 burung di luar istana telah rusiak. Kemudian, sejumlah besar anggota kelompok etnis Miao bergegas masuk ke istana. Teng Qiorak Suzaku. Ketika anggota kelompok etnis Miao melihat kerangka besar Suzaku di tengah istana, mata mereka berbinar. Itu memang monster legendaris Suzaku. Tidak ada yang boleh berdebat dengan saya, jika tidak, Kemah Teihan. Pangeran tertua memimpin dan bergegas menuju kerangka Suzaku. Tak mau kalah, pangeran kedua melambaikan tangannya dan memimpin tuan setengah kaisarnya membentuk tim kecil dan bergegas menuju tengah istana bersama. Peti Mahtei berwarna merah membawa energi kekerasan dan menabrak kerangka Suzaku. Penyihir tua yang bertarung sengit dengan kedua dewa itu meraung, dan sayap hitam tersapu, memukul mundur sejumlah besar anggota Miao di tempat. Banyak anggota Miao yang lemah langsung dihancurkan oleh sayap hitam dan berubah menjadi awan kabut darah.
Ratusan dari mereka tewas di tempat. Semuanya, hati-hati dengan burung aneh ini. Semua orang dewasa miau. Semua anggota ketakutan dan saling mengingatkan. Sayang, kenapa aku bisa merasakan aura penyihir tua pada burung aneh ini? Para master miao dengan kekuatan setengah kaisar segera merasakan aura burung aneh itu. Mungkinkah burung aneh ini adalah penyihir tua? Seseorang berkata dengan ragu. Ya, dia adalah penyihir tua. Semuanya, hati-hati. Penyihir tua itu sebenarnya pengkhianat. Dia punya tujuan lain menyelinap ke orang-orang miao kita. Pangeran Agung memandang penyihir tua itu dengan tatapan marah dan berkata dengan keras. Dia baru saja dikhianati oleh penyihir tua Du, yang telah lama merusiak formasi di luar, dan akhirnya berhasil masuk. Dia sudah lama membenci penyihir tua itu. Apakah penyihir tua itu pengkhianat? Sebagian besar anggota miao terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan pangeran. Anda tahu, selama bertahun-tahun, penyihir tua dan pangeran besar membentuk sebuah faksi, menarik sejumlah besar penguasa miao, dan hampir menguasai kekuatan seluruh suku miao, menjadi tingkat tertinggi suku miao. Di mata semua orang, penyihir tua dan pangeran agung adalah sama. Sekarang pangeran besar benar-benar mengatakan bahwa penyihir tua itu adalah pengkhianat di depan umum. Mendengus. Semuanya, jangan tertipu oleh pangeran agung. Dia adalah pengkhianat rakyat miao dan pendosa rakyat miao. Selama bertahun-tahun, untuk memperjuangkan kekuasaan dan keuntungan, dia bermimpi menjadi Raja Suzaku berikutnya, membentuk geng, menyerang para pembangkang, dan membunuh banyak anggota suku tak bersalah. Kekuatan keseluruhan orang miao telah menurun selama bertahun-tahun, dan dialah pelakunya. Saya tahu semua yang telah dia lakukan, dan saya memiliki semua buktinya. Kata penyihir tua itu sambil mensibir. Penyihir tua ini diperhitungkan secara mental dan tidak sengaja selama bertahun-tahun. Bekerja sama dengan pangeran besar, dia diam-diam menyimpan banyak bukti yang memberatkan pangeran besar, hanya demi situasi saat ini. Pangeran Agung terkejut dan marah. Jika penyihir tua itu benar-benar menyimpan bukti perbuatan jahatnya, itu akan menjadi masalah besar baginya. Mendengus. Aku tidak akan berdebat denganmu, pengkhianat. Pangeran Agung mendengus dingin, berbalik dan bergegas menuju kerangka Suzaku. Miao Ziqiong, Miao Xiaofei, kalian berdua pelacur, keluar dari sini. Ketika pangeran tertua melihat Miao Ziqiong dan Xiaofei berdiri di samping kerangka Suzaku, wajahnya menjadi gelap, dan dia melambaikan lengan bajunya dan menamparkan mereka. Pangeran Agung ini adalah setengah kaisar yang sempurna, dan Miao Ziqiong serta Xiaofei bukanlah tandingannya. Orang tua, kamu sedang mencari kematian. Ye Tianfei sangat marah. Pada saat ini, penyihir tua itu juga mendorong kembali kedua dewa itu, berubah menjadi bola kabut hitam besar, dan bergegas menuju kerangka itu dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Pangeran kedua dan pangeran ketiga juga bergegas menuju kerangka Suzaku. Semua orang paham bahwa kerangka Suzaku adalah kuncinya. Saat ini, Miao Ziqiong dan Xiaofei sedang berkonsentrasi untuk berkomunikasi dengan kerangka itu. Jika tuan-tuan ini dibiarkan bergegas, Miao Ziqiong dan Xiaofei pasti akan terpengaruh. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menggunakan semua kartuku. Mata Ye Tianfei menjadi dingin dan dia siap membunuh. Sekarang, kerangka Suzaku tiba-tiba mulai bergetar hebat. Saudaraku, kerangka Suzaku ini sepertinya mengenali aku dan ibuku. Saya dan ibu saya bisa mendapatkan warisan dan garis keturunannya. Tampaknya ia berencana untuk menjadikan kami berdua sebagai muridnya. Suara gembira Xiaofei terdengar di lautan jiwa Ye Tianfei. Ya, itu bagus. Ye Tianfei tidak bisa menahan kegembiraannya. Bu, Xiaofei, teruskan, aku akan membantumu menghentikan mereka. Kata Ye Tianfei melalui transmisi suara. Kemudian Ye Tianfei berencana untuk memindahkan semua master setengah kaisar di Menara Tiandao. Kerangka Suzaku tiba-tiba meleduk dengan tekanan energi yang kuat, menyapu ke segala arah. Banyak anggota Miao yang lemah terkejut sampai mati di tempat dan berteriak satu demi satu. Bang-bang. Banyak anggota kelompok etnis Miao yang terlempar oleh energi yang menakutkan. Bahkan para master setengah kaisar itu diam-diam ketakutan dan terus mundur ketika dihadapkan pada tekanan energi yang mengerikan ini. Bahkan penyihir tua itu sangat terkejut hingga dia bahkan mundur beberapa langkah. Bagaimana mungkin? Wajah penyihir tua itu penuh dengan keterkejutan dan keengganan.
Dia baru saja bertransformasi dan bergabung dengan sejumlah besar master setengah kaisar. Kekuatannya berada pada puncaknya dan yang paling menakutkan. Hanya Xiao Fei dan Miao Ziqiong yang berdiri di samping kerangka Suzaku, tidak bergerak dan sepertinya tidak terpengaruh. Tidak bagus. Ketika semua orang melihat Xiao Fei dan Miao Ziqiong berdiri di samping kerangka Suzaku, tampak kesurupan, mereka semua diam-diam mengira ada yang tidak beres. Jelas sekali kerangka Suzaku sangat bersahabat dengan Miao Ziqiong dan Xiao Fei. Miao Ziqiong dan Miao Xiao Fei sepertinya telah dikenali oleh kerangka Suzaku. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dua pelacur yang berani bersaing denganku untuk mendapatkan kerangka Suzaku akan mati. Pangeran Agung tidak bisa. Terimalah, dia tidak tahu betapa dia ingin mendapatkan warisan dan darah kerangka Suzaku ini. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain ikut campur? Terutama dua wanita yang selama ini dianggap remeh. Pangeran Agung melambaikan tangannya dan menyerang ke depan lagi bersama anak buahnya. Anggota Miao lainnya, termasuk penyihir tua, juga bergegas menuju kerangka itu pada saat yang bersamaan. Kerangka Suzaku sepertinya terprovokasi dan meraung keras. Kemudian di mata semua orang yang terkejut, bayangan Suzaku yang mempesona muncul, dan itu terus memadat dari ilusi, berubah menjadi Suzaku merah yang mempesona, bermandikan lautan api. Ledukan. Dengan kemunculan Suzaku ini, sebuah paksaan mengerikan yang seolah-olah datang dari zaman kuno dan mampu menyapu 9 langit dan 10 bumi meletus seperti matahari terbit. Bang bang bang. Satu demi satu, anggota klan Miao terhempas, seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Bahkan para penguasa setengah kaisar pun tidak kebal, dan terlempar ke belakang satu persatu. Bahkan pangeran besar, seorang setengah kaisar yang sempurna, tidak bisa diam. Dia terus mundur dan mengambil puluhan langkah sebelum dia hampir tidak bisa berdiri diam. Penyihir tua itu juga terpaksa mundur beberapa langkah dan meraung lagi dan lagi. Kerangka ini milikku. Saya harus mendapatkannya. Penyihir tua itu meraung dengan enggan dan bergerak maju dengan seluruh kekuatannya. Ledukan. Sebelum dia bisa mendekat, Suzaku yang mempesona itu menyerang dengan cakarnya. Bang! Penyihir tua itu terlempar dan terjatuh jauh. Lihat ini. Ye Tianfei juga dikejutkan oleh pemandangan ini, dan dia dengan cepat memimpin tuan setengah kaisarnya mundur dari Suzaku. Sangat bagus. Dengan perlindungan burung merah ini, ibu dan Xiao Fei selamat. Ye Tianfei merasa sedikit bersemangat saat melihat Suzaku dengan aura yang menakutkan. Bahkan penyihir tua pun tidak bisa menandingi Suzaku ini. Bisa dibayangkan betapa mengerikan kekuatannya. Kutu kupret. Pangeran tertua dan pangeran kedua memandang Suzaku dan Miao Ziqiong dan Xiao Fei yang berdiri di samping kerangka itu. Wajah mereka begitu muram hingga hampir menetes, tidak bisa mendekat sama sekali. Mengaum. Penyihir tua itu tidak mau menyerah dan bergegas maju lagi. Namun dalam waktu kurang dari 2 gerakan, cakar Suzaku menghempaskan penyihir tua itu lagi, menjatuhkannya jauh. Kekuatan tempur Suzaku ini sudah mendekati Kaisar Surga. Ye Tianfei diam-diam terkejut. Suzaku ini sudah lama mati, dan masih mempertahankan kekuatan yang begitu menakutkan hingga sekarang. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatannya selama masa hidupnya. Sepertinya ibu dan anak perempuan Miao Xiao Fei dan Miao Ziqiong akan mendapatkan darah dan warisan kerangka Suzaku ini. Seseorang berteriak. Serangkaian mata iri dan cemburu menatap Miao Ziqiong dan Xiao Fei. Sebagian besar anggota kelompok etnis Miao tidak bersedia melakukan hal tersebut. Semua orang tahu betapa berharganya kerangka Suzaku, tapi sekarang mereka hanya bisa melihatnya tapi tidak bisa menyentuhnya. Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Seperti bagaimana kerangka Suzaku itu bisa mengenali kedua pelacurnya? Kerangka ini seharusnya menjadi milikku. Pangeran tertua mengertakkan gigi dan wajahnya berubah menjadi marah. Semuanya, mari kita bekerja sama untuk melawan Suzaku itu. Biarpun kita tidak bisa mendapatkannya, kita tidak bisa membiarkan kedua pelacur ini mendapatkannya. Pangeran Agung tiba-tiba meraung dengan marah. Dia mulai marah. Awalnya, dia mengira kerangka Suzaku itu pasti miliknya, karena penyihir tua itu telah berjanji kepadanya sebelum masuk bahwa dia akan sepenuhnya membantunya menemukan kerangka Suzaku dan kemudian membiarkannya memperbaikinya. Tapi sekarang inilah hasilnya. Itu membuatnya merasa seperti baskom berisi air dingin telah dituangkan ke kepalanya, dan seluruh badannya terasa dingin. Kanan.
Mari kita semua berjuang bersama. Penyihir tua itu juga meraung dan memimpin dalam menyerang kerangka Suzaku. Unggul, ayo semuanya. Pangeran besar itu meraung dan bergegas mendekat. Sejumlah besar Master Miao juga bergegas maju. Menghadapi kerangka Suzaku itu, tidak ada yang bisa tetap tenang. Selama masih ada secercah harapan, tidak ada yang mau menyerah. Suzaku tampak marah, dan mengeluarkan kicauan bernada tinggi, membubung ke langit. Saya melihat Suzaku melebarkan sayapnya dan bergegas menuju semua orang. Tekanan energi yang besar terlihat dengan mata telanjang, menyapu seperti sinar matahari. Bang bang bang. Sebagian besar anggota Miao tidak dapat bertahan sedetik pun dan langsung terlempar. Lalu para master setengah kaisar itu juga. Mereka semua tersingkir. Akhirnya, ada setengah kaisar kesempurnaan, masing-masing meraung dan ingin bertahan, tetapi setelah beberapa saat, masing-masing dengan cepat mundur. Akhirnya, Suzaku mendatangi penyihir tua itu, dan dalam beberapa gerakan, dia terlempar jauh dan terjatuh jauh. Begitu banyak makhluk yang mengepung Suzaku, tapi mereka semua terpesona dalam sekejap mata, tidak meninggalkan siapapun. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti bahwa dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan pernah bisa menjadi lawan Suzaku ini. Hanya penyihir tua yang tidak mau menyerah. Dia bergegas kembali, kali ini dia mengorbankan beberapa harta kekaisaran, mengaktifkannya pada saat yang sama, dan menyerang Suzaku bersama-sama. Penyihir tua ini dapat mengaktifkan beberapa harta kekaisaran sekaligus, baik dari segi energi maupun metodenya, sungguh mencengangkan. Tentu saja, bahkan jika dia mengaktifkan harta kekaisaran ini, dia tidak akan bisa benar-benar mengerahkan kekuatan tempur setingkat kaisar. Tapi kekuatannya sudah sangat menakutkan. Seorang master setengah kaisar biasa akan hancur dalam sekejap di depannya. Suzaku tidak takut sama sekali ketika dihadapkan dengan beberapa harta kekaisaran, dan bergegas bertarung dengan penyihir tua itu. Kali ini, dia melakukan lebih dari selusin gerakan berturut-turut. Setelah selusin gerakan, penyihir tua itu terlempar lagi dan muncrat darah. Jelas sekali, kali ini dia terluka. Saudaraku, kabar baik, aku dan ibuku sudah mulai mendapatkan warisan dan garis keturunan kerangka ini. Saat ini, Ye Tianfei menerima pesan gembira dari Xiao Fei. Bersambung.